I spin my records on a Sunday before I get myself to church. I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. God, through every season, you give me a reason to see beyond my mistakes and wash away my old ways. Now I'm a living testimony of your grace. And God, you give me purpose for a brand new day. 'Cause I spin my records on a Sunday before I get myself to church. I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. Yo, come on now. Hey, see, on the first day I made mistakes, and on the second day I lost my way. But on the third day I found your grace, and ever since then ain't been the same. Ain't been the same. Ain't been the same. See, I opened up the word and everything started changing. Since the beginning, when I was running, I was on your mind despite the life I was living. Now I'm a living testimony of your grace. And God, you give me purpose for a brand new day. 'Cause I spin my records on a Sunday before I get myself to church. I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We're going to the house of the Lord. Where we going, everybody? Where we going? We're going to the house of the Lord. We're going to the house of the Lord. I'm gonna run to the sanctuary. I'm gonna go where you set me free. Once I was blind, but now I see. So let on the redeemed sing. Hallelujah, 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 Lord. Hands up, hands up. Hallelujah, 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 Lord. Come on, raise your voice, raise your voice. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, 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 Lord. Shalom Grace Army, aku yakin ada sukacita, ada berkat Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama aku mau ajak teman-teman sebelum kita mendengar kabar baik, kita datang duduk menyembah Tuhan. Aku yakin kita kagum sama Tuhan kita, aku yakin apapun situasi kita, Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu memproteksi kita. Kita tahu kita aman di dalam naungannya, tangannya, dan aku yakin dan percaya apa yang gak pernah dipikirkan oleh kita, gak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sudah mengerjakan dan Tuhan sudah menyediakan. Mari teman-teman, aku ajak kita untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Heaven, come into this moment, only in your presence, wasted heart will come alive. Whisper love that words can fathom, break these walls of silence. You are singing all my life, and oh, how wonderful your love for me, and oh, how beautiful your grace unending. My heart cries for you, Jesus, and my heart cries out. I will ever sing your praises, I will ever sing. Mercy found me in my failing. Take these shattered pieces,
my sins forgiven. I am yours forevermore. And oh, how wonderful your love for me, and oh, how beautiful your grace unending. My heart cries for you, Jesus, and my heart cries out. I will ever sing your praises. I will ever sing, oh, wonderful your love for me, and oh, how beautiful your grace unending. My heart cries for you, Jesus, and my heart cries out. I will ever sing your presence. I will ever sing. Take me higher, draw me closer. Your grace made real in every weakness. Jesus, I surrender. Take me higher, draw me closer. Grace made real in every weakness. Jesus, I surrender. Take me higher, draw me closer. Grace made real in every weakness. Jesus, I surrender. Take me higher, draw me closer. Grace made real in every weakness. Jesus, I surrender. And oh, how wonderful your love for me, and oh, how beautiful your grace unending. My heart cries for you, Jesus, and my heart cries out. I will ever sing your presence. I will ever sing, oh, how wonderful your love for me, and oh, how beautiful your grace unending. My heart cries for you, Jesus, and my heart cries out. I will ever sing your presence. I will ever sing. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Yes Tuhan, kami kagum Tuhan akan Engkau ya Bapa, atas perbuatan baik-Mu ya Tuhan sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kau sungguh anugerah terbaik Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tiada seperti-Mu ya Tuhan. Tiada yang dapat menggantikan-Mu Tuhan di hati kami ya Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Bapa Tuhan seperti-Mu ya Bapa. Dan kami bangga Tuhan memanggil-Mu Bapa ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Terjanganku dibuat
terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senam nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupmu bagiku, kau indah, kau mulia. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala pujian, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Shalom Grace Army. Oke, kita sudah sampai ke sesi perjamuan kudus dan aku ingin mengajak teman-teman semua untuk mempersiapkan instrumen perjamuan kudusnya, roti dan anggur. Buat kalian yang nggak punya roti, kalian bisa pakai biskuit atau crackers. Dan buat kalian yang nggak punya anggur, bisa pakai jus anggur. Oke teman-teman, sebelum aku mau doa untuk perjamuan kudus, seperti biasa aku ingin mengajak teman-teman semua untuk membuka satu perikop. Mungkin yang kita semua udah tahu ya, tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Oke, aku akan bacain dulu di Lukas 15 ayat 1 sampai 6. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat ketiga, lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba,
Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Nah, teman-teman pasti udah tahu ya tentang perumpamaan tentang domba yang hilang ini. Dan mungkin pada perikop-perikop selanjutnya, di sini ada perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan anak yang hilang, dan semua ini Tuhan Yesus omongin ketika orang-orang berdosa, pemungut cukai datang mendekat sama dia gitu loh. Jadi aku pengen teman-teman tahu bahwa hatinya Tuhan itu selalu pengen ada buat kita. Tuhan Yesus nggak pernah ninggalin kita. Tuhan Yesus selalu welcoming kita kembali ke rumah dia, selalu tangannya terbuka lebar, dan dia adalah orang yang meskipun dia punya 100 domba, jika satu dombanya hilang aja dia bakal cari, dan ketika dia menemukannya, tadi dia itu bilang dia akan sangat bergembira, very joyful, dia akan gendong dombanya, dan dia akan having joyful heart gitu loh, karena dia sudah menemukan domba tersebut. Hatinya Tuhan itu buat kita. Mungkin kadang-kadang kita ngerasa nggak layak untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mungkin kita ngerasa nggak layak untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tapi kasihnya Tuhan Yesus begitu besar, sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal buat setiap kita, sehingga kita semua sekarang sudah hidup dari penebusan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat setiap kita. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Itu teman-teman, God's heart for us is always gracious, dan kasihnya tidak terbatas untuk setiap kehidupan kita. Oke teman-teman, kita mau angkat perjamuan kudusnya. Kita akan angkat rotinya dulu. Yuk, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami percaya inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah ketika tertombak di atas kayu salib. Tubuhmu Tuhan sudah hancur-hancuran untuk membebaskan kami semua dari segala sakit penyakit, virus, kuman, bakteri apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh karena tubuhmu yang ketika tertombak di atas kayu salib, kami telah sembuh, Engkau sudah menyelesaikan semua di kayu salib, dan dengan bilur-bilur-Mu kami telah sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas tubuhmu yang sudah ketika tertombak di atas kayu salib. Oke, mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, sekarang kita mau angkat anggurnya. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami percaya inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di salib. Darah-Mu Tuhan sudah tercurah untuk menghapuskan dosa kami, membebaskan kami semua dari belenggu dosa sekali untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami percaya oleh karena darah-Mu kami telah menjadi orang yang dibenarkan oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya juga Tuhan inilah darah perjanjian baru, perjanjian yang kekal Tuhan, sehingga kami sudah mewarisi hak orang benar dan hak orang kudus Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan kami tahu Tuhan kasih karunia-Mu sudah melimpah atas kehidupan kami karena perjanjian darah-Mu ini Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman Grace Army, kita sudah selesai mengambil waktu untuk perjamuan kudus, dan sebentar kita akan aku mau doa untuk persembahan kalian. Buat kalian yang rindu untuk memberi, kalian bisa langsung transfer ke rekening Bethesda Church yang ada di bawah ini, bisa langsung transfer ke sana. Tapi sebelum kalian memberi, aku juga pengen menginformasikan dan memberi ketahui kalian bahwa giving is an act of worship, suatu bentuk ucapan syukur kita terhadap apapun yang kita terima dari Tuhan Yesus. Aku percaya banget setiap dari kita, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki sekarang, itu semua hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan aku percaya kita memberi karena Tuhan Yesus telah memberikan dahulu kepada kita, sehingga apapun yang kita berikan secara tulus, kami percaya itu semua hanya untuk out of our ucapan syukur. Oke teman-teman, aku mau doa untuk persembahan kalian. Mungkin bisa diangkat dulu handphonenya. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan ini adalah bentuk ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan atas apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami semua percaya Tuhan,
apa yang kami berikan ini tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kau sendiri yang melipat kali gandakannya Tuhan. Setiap tangan yang memberi Engkau yang berkati Tuhan, karena apapun yang kami tabur Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Engkau sendiri yang menyiraminya dan semuanya akan tumbuh berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terimalah persembahan ini Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Grace Army, kita sudah selesai perjamuan kudus dan kita sudah selesai mengadakan sesi persembahan. Sebentar kita akan masuk ke sesi sermon. So, see you guys around. Bye-bye. What's up, Grace Army? Apa kabar anak-anak muda yang diurapi Tuhan, yang disayang sama Tuhan Yesus? Kayak kau percaya, dimanapun kita semua baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Kita prosper, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kekayaan kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi setiap kita. Amin. Semuanya percaya bahwa kita adalah yang paling disayang sama Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan tidak sayang sama kita kalau hidupnya saja diserahkan bagi keselamatan kita. Amin. Amin. Semua bersuka cita. Hari ini kepada kita akan diberitakan kabar baik, kabar sukacita, bahwa satu-satunya perlindungan yang sempurna yang telah dinyatakan bagi kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersukacita di dalamnya. Inilah hari yang Tuhan Yesus jadikan bagi setiap kita, anak-anak muda Grace Army dimanapun kita berada, agar kita bersukacita di dalamnya. Kenapa kita bersukacita di dalamnya? Kenapa kita bisa bersukacita hari ini? Karena Tuhan Yesus sebagai keselamatan yang kekal, Dia ada hari ini bagi setiap kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Allah Immanuel ada bersama-sama dengan kita, menjadi jawaban, menjadi keselamatan yang kekal dan sempurna bagi setiap kita yang percaya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita lebih dalam, mari sekali lagi bersama-sama Kaiko kita katakan, saya anak muda yang paling disayang Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Siap untuk diberkati? Hari ini kita akan belajar. Tidak hanya belajar, tapi hari ini kita kembali lagi berkumpul dalam ibadah online untuk menikmati, untuk menerima janji warisan yang Tuhan Yesus telah nyatakan bagi setiap kita anak-anak muda yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentang perlindungan yang Tuhan Yesus telah nyatakan, sedang nyatakan, dan akan terus dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Mari kita buka di Kejadian 15 ayat 1. Kita akan belajar dari Bapak orang beriman yang hidup, yang dibenarkan karena percayanya. Sama seperti kita. Firman Tuhan katakan kita adalah keturunan Abraham. Dan karena kita adalah keturunan Abraham, kita akan menikmati janji-janji Tuhan, warisan Tuhan bagi Abraham. Tidak hanya bagi Abraham saja, tapi Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, untuk menikmati berkat yang Tuhan Yesus telah janjikan bagi mereka. Kejadian 15 ayat 1, firman Tuhan berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Sekali lagi kita baca, Kaiko mau coba diganti kata Abram, karena kita keturunan Abram, ganti dengan nama kita semua ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Iko dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Iko, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Wow. Tuhan berkata, jangan takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kapan Allah menyatakan diri kepada Abram? Kalau kita lihat pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya,
Di situ ditulis bahwa Abram baru saja bertemu dengan Melkisedek. Melkisedek dia imam, dia raja Salem, raja damai sejahtera. Dan kita tahu Melkisedek sebenarnya berbicara tentang satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus. Amin. Ketika Abram bertemu dengan Melkisedek, Melkisedek memberikan roti dan anggur. Tepat ketika Abram baru saja mengalahkan begitu banyak raja-raja di timur. Amin. Kita lihat ini gambaran apa? Ketika Melkisedek bertemu dengan Abram, dia memberikan roti dan anggur. Ketika Melkisedek adalah gambaran dari Tuhan Yesus, ini berbicara tentang Tuhan memberikan tubuh dan darahnya tidak hanya bagi Abraham, tapi juga bagi setiap kita. Dan tahu nggak? Ketika setelah Abraham bertemu dengan Melkisedek, pada saat itu Tuhan datang kepada Abraham dan berkata, "Jangan takut, Bram. Jangan takut. Akulah perisaimu dan upahmu akan sangat besar." Tuhan tidak hanya memberikan perisai buat Abraham, tapi janji Tuhan, "Aku akan jadi perisai buat kamu." Hey, anak-anak muda Grace Army, perisai bukan bicara tentang satu tameng yang besar seperti Captain America atau mungkin whatever. Tapi ini bicara tentang pribadi Tuhan Yesus yang jadi perisai, yang jadi shield, perlindungan buat setiap kita. Perisai bicara tentang perlindungan ketika ada panah, ketika ada senjata yang mencoba menyerang kita. Perisai terlebih dahulu yang rusak. Perisai yang terlebih dahulu akan menahan serangan-serangan itu. Dan ketika kita punya perisai yang kuat, tidak akan ada senjata yang berhasil untuk menyerang kita. Siapa perisai kita? Apa perisai kita? Dialah Tuhan Yesus. Kekuatan yang melampaui segala yang ada di langit dan di bumi. Dia Tuhan yang punya kuasa atas segalanya. Dia yang menjadikan segalanya. Dia jadi perisai perlindungan buat kita. Dan firman Tuhan berkata, upahmu akan sangat besar. Kapan Tuhan menjadi perisai? Kapan Tuhan menjadi perisai bagi Abraham? Setelah Melkisedek memberikan tubuh dan darahnya. Demikian juga kita. Teman-teman Grace Army, tetap tinggikan Tuhan Yesus. Terima tubuh dan darah Tuhan. Terima roti dan anggur. Makan dan minum. Nikmati persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Setelah kita menerima roti dan anggur, menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, hari ini juga, saat ini juga, percayalah Tuhan akan berkata kepada kita, "Akulah perisaimu dan upahmu akan sangat besar." Bersukacita, ada kabar baik yang kita dengar hari ini bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Di awal bulan kita baru saja mendengar ada begitu banyak rentetan peristiwa kecelakaan. Kita nggak ngerti kenapa, kita nggak tahu kayak gimana, apa yang terjadi. Tapi itu bukan bagian anak-anak Tuhan, itu bukan bagian kita. Karena apa? Bukan karena kita punya perisai yang secara fisik mungkin modern, canggih, bukan. Tapi Tuhan, Dia menjadi perisai kita. Masih ingat Daud? Daud secara kasat mata, dia hanya menggunakan umban batu kecil yang dari kali yang dia ambil, dan kemudian itu menjadi senjata, menjadi perlindungan bagi segala perlengkapan perang dari Goliat yang modern, yang apik, yang canggih. Jadi ingat konsep perlindungan yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kita. Bukan dengan sesuatu, bukan dengan segala yang dapat dilihat oleh mata. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang jadi perlindungan buat kita. Mau tahu ceritanya? Pasti udah tahu dong. Udah sering dengar kisah tentang Daud, anak muda, seorang gembala
yang nggak punya latar belakang sebagai prajurit, sebagai tentara, tapi bisa menyerang orang yang bikin seluruh bangsa, seluruh pasukan ketakutan. Pertempuran antara Daud dan Goliat bisa kita baca di 1 Samuel 17 ayat 45. Kayak gue yakin semuanya udah pernah dengar kisah ini. Tapi mari kita melihat pewahyuan bahwa semuanya berbicara tentang kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Amin. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, apa yang Daud katakan? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantangin. Kita bisa bilang, Goliat, lo bisa punya senjata yang hebat. Kalau kita punya lawan, kita punya musuh-musuh yang sedang memamerkan apa yang mereka punya, mobil mewah, mobil dengan tingkat proteksi yang paling tinggi. Mungkin ada musuh kita yang datangi kita dengan berbagai prestasi mereka. Atau mungkin mereka yang datang dengan tumpukan harta mereka, dengan berbagai pengalaman kita. Itu yang dunia lihat. Tapi perhatikan baik-baik konsep perlindungan, konsep proteksi, konsep perisai yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kita. Hanya batu kecil dari sungai. Amin. Tuhan menggunakan hal yang sederhana supaya nama Tuhan yang ditinggikan. Apa yang Daud katakan? Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Mungkin yang kita punya kecil, mungkin yang kita punya hanya batu-batu kecil dari kali. Mungkin kita nggak punya apa-apa. Tapi saat kita tahu kita datang bersama Tuhan semesta alam yang selalu ada di pihak kita. Tapi saat kita tahu Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kita, kemenangan terjadi. Di sanalah musuh-musuh kita akan dikalahkan. Amin. Jadi ingat baik-baik teman-teman Grace Army, bukan tentang apa yang melekat sama kita secara fisik, secara kasat mata yang bisa kelihatan. No. Tuhan adalah Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kuasanya nyata bagi setiap kita. Amin. Ketika orang-orang melihat bahwa kita yang lemah tapi bisa menang, kita yang hanya dengan batu-batu kecil tapi bisa menang, artinya bukan kekuatan kita tapi kekuatan Tuhan. Dan di sanalah nama Tuhan yang ditinggikan. Jadikan Tuhan perlindungan kita yang utama dan yang pertama. Jangan jadikan apa? Mungkin kita ngerasa, wah, gua udah punya asuransi nih. Gue udah minum obat yang bikin gue sehat, bikin gue kuat, bikin multivitamin, whatever, apapun itu. Tapi kalau kita tidak mendasarinya di atas dasar bahwa Tuhan semesta alam ada bersama-sama dengan kita, Kaiko gak yakin semuanya akan berhasil. Amin. Jadikan Tuhan Yesus Dia perlindungan yang pertama dan yang utama. Tuhan begitu mengasihi kita. Seperti Dia datang kepada Abraham setelah Melkisedek memberikan tubuh dan darahnya. Ketika Tuhan Yesus memberikan, ketika Melkisedek memberikan roti dan anggur, ketika Tuhan Yesus memberikan tubuh dan darahnya, Tuhan mendatangi Abraham dan berkata, jangan takut. Akulah perisaimu dan upamu akan sangat banyak. Hari ini dengar baik-baik. Ketika kita percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan telah diberikan bagi setiap kita, Tuhan berkata, jangan takut, akulah perisaimu. Akulah perisaimu. Nggak ada yang nggak bisa aku lakukan. Semua bisa aku lakukan. Semua musuh telah menjadi tumpuan kakiku. Firman Tuhan. Amin. Masih takut? Masih ragu sama perlindungan dari Tuhan? Jangan. Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Amin.
Puji Tuhan. Masih ingat Petrus? Siapa yang pengen kayak Petrus? Atau Petrus mungkin terlalu tenar kali ya. Siapa yang pengen kayak Filipus? Atau Thomas? Petrus dia berhasil untuk nggak tenggelam. Dia dapat proteksi dari Tuhan. Ketika apa? Ketika dia datang sama Tuhan, berkata, percaya, dan memandang kepada Tuhan Yesus. Dia berjalan di atas air. Mari kita buka di Matius 14. Matius 14 ayat 29. Kita baca dari ayat 28 ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dia bimbang. Di ayat selanjutnya dikatakan, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan berkata itu kepada Petrus. Kok gak percaya sih sama gua? Kok lo bimbang sih? Lo cuma ngerasain angin, akhirnya lo tenggelam. Padahal tadi lo udah bisa, udah berhasil gue buat berjalan di atas air. Why? Kenapa ragu? Kenapa bimbang? Kenapa gak percaya? Teman-teman Grace Army, pandang Tuhan Yesus dengan penuh kepercayaan. Jangan sedikit pun ragu sama Tuhan kita. Dia terlalu baik. Dia terlalu mengasihi kita lebih dari apapun. Jadi kita lihat bahwa Petrus bukan orang yang selalu berhasil dalam perbuatan baiknya. Enggak, ini bukan bicara tentang perbuatan baik yang Petrus sudah lakukan sehingga Petrus dapat award untuk bisa berjalan di atas air. Dia minta, amin, dan dia memandang kepada Tuhan Yesus, tetap percaya dia berjalan di atas air. Hey, kita sedang mengarungi lautan di dalam kehidupan kita. Mau berjalan di atas kehidupan kita, mau berjalan di atas air, pandang Tuhan Yesus. Datang, minta apapun yang kita mau minta demi kebesaran nama Tuhan. Amin. Karena percaya, kita menerima hidupnya Tuhan Yesus, bukan hidup yang sama seperti hidupnya teman-teman kita yang gak percaya Tuhan. Kita punya Zoe life, kehidupan yang lebih tinggi daripada kehidupan manusia. Tuhan sudah mati buat kita, dan tidak hanya mati. Kepada kita ada roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Roh yang membangkitkan. Ada roh yang membangkitkan di dalam kita. Kebangkitan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Maka percayalah, kita nggak sama dengan orang-orang dunia yang nggak kenal Tuhan. Kita dibedakan. Amin. Wow, puji Tuhan. Semua bersuka cita? Sekali lagi. Nggak sekali lagi. Katakan bersama Kaiko, saya dipilih untuk lebih dari orang-orang dunia. Supaya apa? Supaya kita berasa keren, berasa hebat? No. Supaya hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Puji Tuhan. Setelah kita melihat Petrus, tadi kita sudah melihat Abraham, kita sudah melihat Daud. Petrus berjalan di atas air. Kalau kita lihat Daud dalam kitab Mazmur, kita akan banyak menemukan kalimat, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Engkaulah kota bentengku, engkaulah perisaiku. Aku gak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mulai sekarang coba baca kitab Mazmur. Di sana pemazmur-pemazmur meninggikan Tuhan dengan apa yang mereka hadapi, apa yang mereka alami, dan mereka tetap percaya. Walaupun kita bisa melihat beberapa bagian dari Mazmur
musuh-musuh, orang-orang yang melawan itu begitu kuat, begitu bikin ketakutan. Tapi endingnya adalah mereka meninggikan Tuhan karena begitu percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan yang sempurna. Amin. Amin, puji Tuhan. Kalau kita baca Mazmur, kita baca Alkitab dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, apapun yang ada di dalam Alkitab, semuanya menyingkapkan tentang Tuhan Yesus. Amin. Dan Tuhan Yesus adalah satu bukti, satu-satunya bukti dan salah satu bukti yang paling besar tentang betapa Bapa mengasihi setiap kita. Karena kita tahu Bapa sangat mengasihi kita. Karena kita tahu kepada kita diberikan Zoe Life, hidupnya Tuhan Yesus. Tetap harapkan segala hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Teman-teman, mau di sekolah, mau di tempat kuliah, mau tempat kerja, mau relationship kita dengan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kasihi. Amin. Dia Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Letakkan semuanya di atas satu dasar yang tidak tergoncangkan, yaitu kasih Tuhan. Orang-orang mungkin mengecewakan kita. Mungkin gak semua permintaan kita, hal yang sepele, dituruti sama orang tua, atau keinginan kita, kerinduan kita dituruti sama teman-teman kita. Tapi saat kita tahu bahwa Tuhan sudah mati buat kita, kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya sengsara, tapi hari ini kita bisa ibadah online, kita masih punya kuota buat menyaksikan ibadah, nyanyi bareng-bareng, perjamuan kudus bareng, dengar kabar baik bareng, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Makanya tetap percaya betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Amin. Mazmur 91. Udah hafal dong. Udah hafal belum? Firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan. Orang yang duduk. Kayak Kak Iko sekarang lagi duduk. Teman-teman pasti menyaksikan juga sambil duduk. Atau tiduran, atau rebahan. Atau lagi jongkok. Lagi baringan. Kata duduk di sini berbicara tentang posisi rest. Bukan lagi jumpalitan, lagi gerasa gerusu di dalam lindungan Tuhan. Tapi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadikan Tuhan Yesus satu-satunya perlindungan kita. Bagaimana caranya? Rest. Duduk. Sikap hatinya duduk. Jangan punya sikap hati yang gerasa gerusu, harus melakukan ini, aku harus melakukan itu, aku harus melakukan perbuatan baik, aku harus melakukan aku harus. Hey, Tuhan hanya mau kita percaya. Percaya bahwa semuanya sudah Tuhan Yesus lakukan. Percaya kepada apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan. Tuhan hanya mau kita percaya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, terus perkatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Mau setiap saat, setiap hari, setiap pagi sebelum tidur, bangun tidur, berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Kalau kita baca di sepanjang Mazmur 91, orang-orang menjadikan ini satu formula atau satu rahasia tentang perlindungan. Tapi jangan jadikan ini hanya satu formula untuk kita ucapkan, untuk kita baca, tanpa kita tahu bahwa kita punya relationship dengan pelindungnya. Kita punya hubungan dengan yang maha tingginya. Amin. Ketika kita punya hubungan dengan pelindung
otomatis perlindungan menjadi bagian kita. Kita baca Mazmur 91, amin, tentang singa dan ular tedung akan kau langkahi, 1000 boleh rebah, 10.000 boleh rebah di sisi kanan, sisi kiri, tapi semuanya tidak menimpamu. Kita hanya menonton saja, melihat yang lain rebah, kita tetap berdiri dalam posisi hati yang rest. Dan di akhirnya dikatakan apa? Di Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadikan Tuhan Yesus perlindungan kita, maka kepada kita Tuhan berjanji, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jangan ragu sama kebaikan Tuhan. Jangan ragu sama perlindungan Tuhan. Amin. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang luar biasa. Satu lagi, Mazmur 71 ayat 7. Ini jadi rema buat Kaiko beberapa waktu ini. Kaiko percaya Tuhan yang ya dan amin atas segala janjinya juga akan menyatakan bagi setiap kita. Ayat 7 berkata, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Kita itu tanda ajaib buat semua orang yang melihat kita. Di mana ada kita, wah, ada tanda ajaib nih. Kenapa? Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Amin. Daud berkata, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Grace Army, dimanapun kita berada, kita adalah tanda ajaib karena kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan yang kuat. Amin. Dari Abraham kita belajar tentang menerima roti dan anggur dari Melkisedek, menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dari Daud kita belajar bahwa perlindungan bukan tentang apa yang dapat dilihat oleh mata, tapi Allah Immanuel, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita, menjadi perlindungan yang sempurna bagi kita. Dari Petrus kita belajar pandang Tuhan, beholding to Jesus. Amin. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, dengan kemuliaan yang semakin besar. Dengan kemuliaan yang semakin besar. Ketika kita mencerminkan datang kepada Tuhan dengan wajah yang tidak terselubung, mari kita baca ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Nggak ada spot. Wow, perfect. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Seperti Petrus, dia berjalan di atas air, dia menerima perlindungan, tidak tenggelam ketika dia memandang Tuhan. Seperti Tuhan Yesus dapat berjalan di atas air, Petrus dapat berjalan di atas air. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Teman-teman Grace Army, Tuhan waktunya sudah mau dekat. Tetap dengar kabar baik. Dan kalau kita sudah dengar kabar baik, beritakan kabar baik. Izinkan kabar baik yang kita dengar membangkitkan iman kita. Amin. Terima dan percaya. Ketika kita melekat kepada Tuhan Yesus, kita melekat kepada pokok anggur, saatnya kita berbuah. Beritakan kabar baik yang sudah kita dengar. Beritakan kabar baik yang sudah kita percaya. Di tengah-tengah keluarga kita, teman-teman kita. Dengan perbuatan kita. Dengan buah-buah yang terlihat. Dan nama Tuhan ditinggikan. Siapapun kita hari ini, yuk
sebelum tahun 2021 berakhir. Kita komitmen lagi sama Tuhan setiap waktu. Komitmen untuk percaya, bukan dengan perbuatan baik, dengan percaya. Karena ketika kita percaya, maka perbuatan baik akan menjadi buah bagi kehidupan kita. Tetap percaya teman-teman, tetap percaya teman-teman, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau menjadi keselamatan yang kekal dan sempurna bagi setiap kami. Allah Immanuel yang dari sorga telah datang ke dunia. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan biar Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi perlindungan bagi setiap kami. Dan Tuhan yang tidak pernah gagal akan selalu membawa kami kepada kemuliaan, satu kemuliaan pada kemuliaan lain yang semakin besar. Terima kasih Bapa buat ibadah online hari ini. Kami anak-anak muda yang Tuhan Yesus telah pilih, telah Tuhan tetapkan, ketika mendengarkan kabar baik yang telah Tuhan Yesus sampaikan, kami percaya Bapa, iman kami dibangkitkan. Kami anak-anak muda yang berkemenangan. Dan biar melalui kehidupan kami, semua orang melihat bahwa kami adalah tanda ajaib, karena menjadikan Tuhan tempat perlindungan kami yang kuat. Dan kami akan berbuah banyak, dan ketika kami berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online, Tuhanlah satu-satunya jawaban, Tuhanlah satu-satunya perlindungan bagi setiap kami. Dan janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Tuhan yang mengangkat setiap kami, Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami dengan kasih setia yang kekal. Terima kasih Bapa buat pemberitaan Injil kasih karunia Tuhan. Berkati Kak Erik, berkati Kak Sheila sebagai Grace Army Leaders. Tuhan Yesus bersama seluruh care group leaders, Tuhan sertai kami. Dan biarkan Tuhan Yesus anak-anak muda yang Engkau bawa dalam Grace Army adalah anak-anak muda yang akan bertumbuh di dalam Injil kasih karunia Tuhan, berbuah dan hidup mereka diberkati untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada, di tengah-tengah keluarga, di sekolah, di tempat, di kampus, di tempat pekerjaan. Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan dalam sesi care group di hari-hari yang akan datang. Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan biar kami hanya meninggikan kasih karunia Tuhan. Dan di mana kasih karunia Tuhan ditinggikan, di sana ada berkat, ada kesembuhan, ada keselamatan yang kekal bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah online hari ini, dan kami mengucap syukur karena kami adalah anak-anak muda yang paling disayang Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. You stood before creation, eternity in your hand. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my failure and carried the cross for my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand.
do. But I offer this heart, oh God, completely to you. So what could I say?